Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Darmawati, Pak Fauzan, Ibu Tantia, Pak Hamzah, Ibu Ubud, Ibu Mita, Ibu Marlina, Ibu Sri Wahyuni Rashid. Mudah-mudahan pada siang hari ini Bapak Ibu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan Bapak Ibu khususnya di pembelajaran modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi kedua ini bisa berjalan lancar tanpa halangan. Dan beliaulah yang mudah-mudahan bisa memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu. Semoga perjalanan Bapak Ibu, insya Allah pada akhir nanti angkatan 9 ini bisa kita lewati. Kemudian salam dan taslim kita aturkan ke junjungan yang mulia Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dan teladan terbaik. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Doanya yang seperti doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi kegiatan kita hari ini untuk di modul 2.3 di ruang kolaborasi sesi latihan adalah modul terakhir untuk pertemuan kita di kegiatan asinkron untuk sesi fasilitator. Insya Allah nanti setelah ini ada demonstrasi kontekstual, ada elaborasi pemahaman dan aksi nyata. Dan setelahnya itu kita akan masuk lagi di modul paket 3. Oke, insya Allah kalau salah jadwal di bulan 2. Baik, saya akan share terlebih dahulu. Kebetulan waktu kita tidak terlalu lama ini Bu, jadi 1 jam setengah. Saya akan share dulu materinya. Ya, insya Allah sudah kelihatan. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 praktek 2JP 4 kali 45 menit. Senin 27 November 2023. Identitas modul, tujuan modul yang dituju. Yang pertama adalah guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Jadi ini yang terakhir mungkin penekanannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kita harapkan melakukan pendekatan coaching dalam pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Kemudian capaian umum, 1, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian kedua, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk pengembangan kompetensi rekan sejawat. Kemudian capaian khusus ada 2. Yang pertama adalah menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan konsep coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Selanjutnya, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Selanjutnya, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan. Kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching. Keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat.
Kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Di sini penekanannya Bapak Ibu ya, di alur di tujuan khusus 8 untuk kegiatan kita ini adalah melakukan percakapan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikutnya, mempraktikkan 3 kompetensi coaching, yaitu pendengar aktif. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mendengarkan aktif sebentar, khususnya di bagian coachnya ini. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi lakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, singkat tapi berbobot. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan percakapan coaching. Ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, pemecahan masalah, dan melakukan kalibrasi. Selanjutnya, memberikan umpan balik dan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa memberikan umpan balik setelah melakukan sesi coaching nanti. Bapak Ibu akan melakukan refleksi berupa umpan balik supaya perbaikan ke depannya jauh lebih baik lagi, khususnya proses-proses coaching yang dilakukan nanti di rekan sejawat. Terakhir, memperhatikan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Jadi, harapan kita nanti Bapak Ibu, khususnya di aksi nyata, kalau Ibu Bapak Ibu nanti melakukan supervisi akademik, itu berdasarkan paradigma berpikir coaching. Itu adalah tujuan khusus kita untuk paket modul untuk modul 2.3 ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Kemudian agenda kita ada 5 Bapak Ibu. Pertama, pembukaan, kemudian kedua, refleksi, ketiga, aktivitas ruang kolaborasi, sesi praktik, keempat, kita akan review pembelajaran kita, terakhir adalah penutup. Itu agenda kita. Pembukaan sudah kita buka, Bu. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu CGP mempraktikkan alur percakapan coaching. Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan percakapan coaching alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching. Jadi Bapak Ibu nanti setelah melakukan praktik coaching akan melakukan refleksi lewat lembar refleksi diri yang Bapak Ibu akan isi nanti. Dilakukan dengan rekan sejawat CGP. Kemudian skenario pembelajaran kita, pembukaan, kemudian diskusi kelompok. Di diskusi kelompok, praktek coachingnya ini adalah kita upayakan Bapak Ibu 30 menit dibagi dalam 2 sesi, 2 bentuk kegiatan, yaitu menjadi coach dan menjadi coachee. Jadi rekamannya nanti, saya nanti rekam Bapak Ibu, jadi menunggu saja di sana hasil rekaman yang saya berikan nanti di grup. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu nanti punya juga rekam untuk backup ini rekaman, lebih bagus lagi. Misalnya kalau dulu saya biasa gunakan rekam layar itu, yang Windows J. Kemudian kita rekam supaya nanti ada hal-hal tertentu yang insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Harapan kita begitu, Bapak Ibu. Jadi rekamannya nanti saya rekam, kemudian itu sesinya berlanjut Bapak Ibu ya, berlanjut jadi coach, kemudian jadi coachee. Kita tidak potong rekamannya, itu satu paket semua. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mengisi lembar refleksi. Jadi setelah waktunya nanti Bapak Ibu masuk di 30 menit ini, langsung leave dari breakout room-nya, leave di situ, kemudian langsung mengisi refleksi diri. Kita akan kasih waktu dalam 10 menit. Yang kemarin itu Bapak Ibu tinggal dilengkapi, kalau ada yang mau diperbaiki di situ, ada yang mungkin hasil refleksinya sudah bagus, itu yang diperbaiki. Nah, itu bersamaan dengan dikumpul pada saat LMS-nya itu, bersama dengan LMS. Itu refleksi, pengisian lembar refleksi. Terakhir kita akan menyampaikan hasil refleksi. Jadi kita akan melakukan hasil refleksi itu dari semua CGP. Terakhir penutup, memberikan penguatan. Saya akan berikan penguatan 10 menit, kemudian pengingat pelajaran berikutnya dan foto bersama. Kesepakatan kita, belajar kita, seperti kemarin Bapak Ibu. Pertama, semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kedua, jika ada satu orang yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Ketiga, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Keempat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Kelima, berpartisipasi penuh secara aktif. Terakhir, berpendapat setelah dipersilakan. Itu kesepakatan belajar kita untuk sesi hari ini. Selanjutnya refleksi pembelajaran. Jadi refleksinya mungkin saya tidak sampaikan saja hanya refleksi yang kemarin Bapak Ibu telah lakukan. Refleksi yang Bapak Ibu lakukan kemarin, khususnya yang telah mengisi lembar refleksi, secara garis besar Bapak Ibu, proses diskusinya, proses percakapan itu sudah mulai berjalan dengan bagus. Ada beberapa saya amati hasil rekamannya tadi.
sudah berjalan dengan bagus, tinggal penyempurnaan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, cuma biasanya Bapak Ibu yang biasa kendala di sini adalah alurnya itu tidak runut, Maksudnya itu biasa CGP si coachnya itu memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, langsung biasanya Bapak Ibu lompat, katakanlah misalnya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi. Biasanya itu lompat, dia katakanlah misalnya sudah tujuan, langsung ke rencana aksi. Nah, di situ mungkin pintar-pintarnya Bapak Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya supaya tidak langsung lompat dari jawaban itu. Apa begitu? Nah, tinggal hal-hal itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, karena si coachnya akan memberikan argumentasi jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu coach lakukan. Jadi katakanlah si coachnya memberikan pertanyaan yang lompat dari alur itu, biasanya si coachnya ikut di alur itu karena itu pertanyaannya. Jadi tidak apa-apa menyontek Bu, tidak apa-apa, kita lihat konsepnya, kalau ada skenario tidak apa-apa, namanya belajar. Misalnya ke depannya nanti Bapak Ibu sudah mahir di sini. Karena ini berat, terus terang ini coach memang biasanya kalau di BK itu orang ahlinya memang ini, tidak sembarang orang, tapi kita mau proses belajar ini kita lakukan. Itu mungkin penguatan dari saya Bapak Ibu ya, itu penguatan dari saya. Insya Allah nanti ke depan Bapak Ibu proses ini bisa berjalan dengan lancar. Dan alur itu bisa terpenuhi dan tercapai. Aktivitas ruang kolaborasi, kita akan masuk nanti. Kemudian instruksinya, pertama adalah coaching melakukan dengan praktik coaching dilakukan dengan model Tirta, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Nah, ini kan kita pas-pas. Kalau dia 11 berarti semua bergilir, cuma waktunya dia agak bergeser, seperti yang di Takalar. Kemudian ketiga, CGP bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Jadi Bapak Ibu berperan, jadi misalnya 15 menit sudah berakhir, katakan berapa 5 menit, katakan 14, 13, atau 15 misalnya, sudah habis waktunya, langsung bergantian, mungkin ada beberapa jeda sedikit, 1 menit atau 2 menit untuk merefresh kembali pikiran kita, baru masuk lagi di sesi berikutnya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu dulu memberikan kata pembuka, katakanlah bagaimana kesiapan dan sebagainya, sudah oke, langsung melakukan percakapan. Kemudian topiknya bebas. Kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15, jadi saya terapkan kita 15 menit maksimalnya Bapak Ibu ya. Kemudian praktik coaching dilaksanakan di breakout room, di boardnya masing-masing. Itu, ada 6. Kemudian, seperti kemarin Bapak Ibu, jadi kelompok 1 berada di main room ini, Ibu Marlina dengan Ibu Mita. Kemudian di board 1, Pak Pausan dengan Ibu Tanti. Di board 2, Ibu Dharma dengan Pak Hamsa. Board 3, Ibu Ubud dengan Ibu Mardia. Board 4, Ibu Sri Wahyuni dan Muhammad Alwi Arifin. Itu Bapak Ibu ya, untuk kelompoknya kemarin. Kemudian ada linknya belum saya sematkan. Ini Bapak Ibu untuk refleksinya nanti. Jadi disiapkan kalau selesai nanti melakukan percakapan coaching, Bapak Ibu langsung mengisi refleksi diri di main room. Jadi setelah keluar, Bapak Ibu nanti masuk di main room. Jadi nanti saya ikuti perjalanan percakapan Ibu. Misalnya kalau misalnya saya pantau sudah selesai percakapannya atau keluar sudah lift dari breakout room, berarti saya sudah matikan rekamannya. Berarti saya anggap sudah selesai. Langsung Bapak Ibu masuk di main room di sini. Sebelum kita masuk di board masing-masing Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Alwi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama sekaitan dengan durasi. Nah, durasi waktu kan maksimal 15, minimalnya berapa? Tidak ada ketentuan Pak ya. Karena saya sudah melakukan uji coba simulasi untuk waktu yang kami gunakan. Saya pribadi 8 menit, kemudian Ibu Sri itu sekitar 6 sampai 7 menit. Makanya otomatis itu kan tidak istilahnya ada kekurangan sekitar 7 menit untuk mencapai maksimalnya. Nah, itu kira-kira ada batasan nggak untuk minimalnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaitan dengan berpindah fungsi dari coach ke coachee, itu apakah kamera dimatikan atau tidak Pak? Apakah kamera dimatikan atau tidak? Karena otomatis untuk perpindahan itu apakah langsung seumpama
pada saat saya yang berperan sebagai coach, kemudian Ibu Sri Wahyuni itu berperan sebagai coach. Setelah selesai itu, apakah langsung tidak ada jeda, baru langsung masuk lagi untuk kasus kedua, ataukah rekamannya dimatikan atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak ini sekaitan dengan itu. Ya, makasih Pak. Saya kira itu yang dapat sempat saya pertanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bapak Ibu, jadi durasi waktu kita hanya ditentukan tadi maksimal 15 menit. 15 menit maksimal 18. Kalaupun misalnya di bawah itu apa mau diapa lagi, karena memang simulasinya begitu. Yang jelas Bapak Ibu mengikuti proses percakapan itu, alur tirtanya yang harus nampak di situ. Jadi alur tirtanya harus nampak Bu ya. Ini mungkin kita batasi 15 menit dalam harapan karena kita kan durasi waktu kita hanya 90 menit. Yang sampai mungkin kebanyakan juga kurang bagus karena durasi waktu yang kita pakai hanya 2 JP. Jadi misalnya kalau kurang dari begitu tidak ada masalah Bu. Yang penting intinya Bapak Ibu alur percakapan, alur tirtanya itu terpenuhi. Yang pertama. Kemudian kedua, proses rekamannya bukan nanti saya merekam di sini. Jadi tidak terpotong buku ya, tidak ada potong langsung saja terus sekaligus larang sampai saya berhentikan rekamannya di sini. Jadi satu kali jalan rekamannya, cuma perlu pada saat misalnya si coachnya mau berganti perang menjadi coach menjadi coach misalnya atau sebaliknya, itu minimal dikasih jeda dulu 1 menit atau 2 menit, minimal apa sesuatu yang tidak usah langsung, artinya dikasih waktu jeda supaya bisa konsentrasi apa mau ditanyakan dan sebagainya. Ya Bu ya, jadi kasih jeda beberapa menit supaya ada semacam ya minimal sedikit perbincangan lepas dulu beberapa menit, kemudian masuk lagi di proses di percakapannya. Intinya di sini yang saya lihat Bu adalah proses alur tirtanya itu nampak atau tidak. Kemudian dikasih mengeksplor apa yang si coachnya akan inginkan. Saya kira begitu Pak Lu ya. Jadi rekamannya tidak dipotong pertama, kedua waktunya tidak ada masalah. Yang penting alur tirtanya Bapak Ibu nampak. Jadi tidak apa-apa Pak, ada semacam percakapan di luar daripada itu sebelum beralih peran. Tidak apa-apa masuk dalam rekaman Pak. Tidak apa-apa masuk dalam rekaman. Iya, tidak apa-apa. Yang jelas konteksnya itu masuk di percakapan coach ini, artinya yang kita menceritakan gini proses coaching, bukan yang lain-lain nih, supaya tidak mengganggu proses rekaman. Karena ini kan direkam di admin apa semua penyelenggara bisa melihat ini rekaman Bapak Ibu. Oh ya, makasih banyak Pak. Makasih pencerahannya. Terima kasih. Ibu Marlina silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya ingin tanyakan Pak, sekarang kan ini ingin rekaman ini di coaching. Pak, apakah di sini saya tempat di sekolah sekarang? Ini orang di sini, saya sekarang di kantor, tapi lagi karaoke orang di sini Pak. Maksudnya tidak masuk di Sorana. Itu Pak, jangan sampai mengganggu coachingku Pak dalam rekaman atau bagaimana Pak. Terima kasih Pak. Jelas kalau begitu masuk itu, sebenarnya masuk itu. Kalau sepanjang terdeteksi ini kan sinyalnya kalau Google Meet itu keras Bu, kencang sekali. Jadi sedikit saja suara-suara itu bisa mengganggu. Tapi nantilah dikondisikan lah kalau hal tertentu yang seperti ini mau diapa lagi, karena mungkin Bu Marlina tidak bisa bergeser. Iya Pak. Ya, mau diapa lagi. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu banyak mengganggu lah. Yang penting si coachnya mendengar, mendengar, jangan sampai si coachnya lebih banyak mendengar musik, tidak tahu apa yang jelas. Intinya di situ Bapak ya. Kalau ada sedikit suara-suara mau diapa lagi karena Bapak di sekolah. Yang lagi sekarang ini Pak, lagi karaoke orang Pak. Mungkin bagaimana di situ Pak, kedengaran ribut atau tidak bagaimana? Kedengaran nih Mbak. Bu, tidak kedengaran. Tidak. Aman. Iya, makasih semua guru. Aman membahana. Oke, terakhir kan? Mungkin Ibu Widya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini cuma mau nanya kan, kalau masuk room sudah masuk mulai juga itu Pak atau bagaimana? Jadi begini, teknisnya Bapak Ibu, jadi tunggu dulu saya merekam Bu di. Saya tunggu saya. Oh, ada pialan Pak. Ya. Nanti terputar warna merah yang di ujung sebelah monitor Ibu di sebelah kiri. Kiri. Percakapan. Karena biasanya perlu proses. Saya kan kalau saya klik rekamannya, siapa tahu prosesnya agak lama baru mulai merekam. Jadi lihat dulu kode merah itu kalau sudah muncul, baru Ibu sudah bisa sedikit ada persiapan bahwa langsung masuk ke proses diskusinya. Terus Pak, ini kalau ya 15 menit ini satu orang per orang atau langsung berdua itu yang 15 menitnya? Maksimal satu orang pada posisi coach. 15 menit pada saat menjadi coach. Jadi 30 menit itu 2 peran Bu Di. Jadi 15 menit satu kali percakapan, berganti peran 15 menit.
Jadi Bapak Ibu berada di room itu maksimal 30 menit. Sudah 2 peran yang Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita siap ya? Oke, santai saja Bu, santai saja. Siap Bapak, siap. Pak, Saya ingat kembali, kalau misalnya sudah berakhir rekamannya, langsung keluar supaya saya bisa lihat bahwa Bapak Ibu sudah selesai melakukan percakapan, berarti saya sudah matikan rekamannya di sini. tapi Pak, kalau saya di mana nanti Pak? Di rumah Di berapa? sini, Ibu udah keluar di sini. Di sini Ibu Marlina dengan Ibu Mita. Oh iya, baik Bapak ya. Jadi move begini Pak Di. Iya, silakan Bu. Keluar Kak di bor utama Pak Di. Iya, keluar di bawah tamu Bu. Silakan Pak Pausan dengan Ibu Tantia. Sudah jalan rekamannya Bu. Silakan. Silakan Ibu Ubudia dengan Ibu Mardiana. Jadi keluar mas saya di room 1 ini Pak. Siapa? Iya Bu, iya. Ibu. Tapi tidak ada Pipa Alwi Pak. Ya ada Pipa Alwi kuliah di? Pergi sholat Pak. Kenapa Pak Alwi? Izin sholat. Izin sholat Oh, Pak. sholat. Tidak Iya. apa-apa Bu. Kita tunggu saja di sana Bu. Tidak apa-apa, nanti kita tambah saja waktunya. Itu penting salat Iya, itu juga Bu. Iya. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya bisa? Iya, silakan Bu. Kalau seumpama sudah cukup 12 menit atau 13 menit, sudah selesai pembahasan saya dengan menggunakan alur tirta, bisa saya kembali coaching ini Pak, Ibu Mita, gantian. Sudah bisa gantian. Memang perannya Ibu gantian ini. Iya. Jadi coach dengan coaching. Langsung gantian Budi.
Biar enggak sampai waktunya 15 menit, Pak, bisa saya Iya, pindah enggak, langsung? ya, mau diapa lagi, Bu? Iya. Ya, enggak Baik, apa-apa, Bap yang penting bagaimana mengaturnya saja, Ibu lah. Oke, silakan, Bu. Bisa dimulai, Pak? Silakan, Bu, silakan. Ibu Mifta. Masih ada Pak Ulwi sama Pak Hamsa di dalam, Pak. Enggak pergi salat, paham Sabeng. Pak Alwi. Enggak apa-apa, Bu. Penting salat juga itu. Nanti saja, Bu. Anu maki, enggak apa-apa, Ji. Anu maki. Dilanjut, Pak. Lanjut, Mei. Iya Ya, lagi. mulai, Miki. Mulai maki, enggak apa-apa, paham saya akan bergeser sendiri Ji, nanti itu. Bu Mifta, mulai, Miki, Bu Mifta. Iya, iya. Assalamualaikum Bu Marlina. Waalaikumsalam, Ibu Mifta. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi kelihatannya dari raut wajahnya Ibu ini agak murung, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Biasanya kan penuh dengan senyuman keceriaan, tapi saya lihat hari ini senyumannya agak kurang. Ya, betul Ibu Mifta. Hari ini saya bingung karena di sekolah saya tempat mengajar ini ada sebagian siswa minat bacanya rendah. Makanya saya bingung Bu Mifta. Begitu ya, pantas saja ini mukanya Bu Marlina agak-agak cemberut begitu. Karena memikirkan anak-anak Ibu ya. Iya, betul. Dari cerita Ibu, apa yang menyebabkan minat baca siswa sehingga bisa menjadi rendah menurut Ibu? Ya, jadi minat baca siswa rendah di sini, jadi ada beberapa faktor yang saya pahami adalah faktor eksternal, di mana penyebab rendahnya minat membaca siswa adalah ada lingkungan sekolah, ada kurang mendukung, kemudian peran perpustakaan belum maksimal, kemudian keterbatasan bahan bacaan, ada juga keluarga kurang mendukung, dan pengaruh menonton televisi setiap hari siswa, dan mana yang selalu menggunakan gadget setiap hari. Jadi biasanya minat baca siswa rendah di sini rendah. Begitu ya Bu. Memang pengaruh HP sangat menentukan minat baca anak-anak, apalagi yang suka menonton lewat HP. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi minat baca siswa, Bu? Minat bacanya siswa yang ada di kelas Ibu yang Ibu biasa hadapi sehingga bisa membuat Ibu murung seperti itu. Oh iya, jadi yang mempengaruhi minat baca siswa di sini ada beberapa faktor. Jadi di sini yang saya pahami selama saya menjadi guru bahasa Indonesia, jadi di sini ada faktornya rasa ingin yang tinggi, kemudian ada faktanya, teori, ada prinsip, pengetahuan dan informasi, serta keadaan lingkungan fisik yang memadai, keadaan lingkungan sosial yang lebih kondisif, di mana juga siswa bisa lebih rasa hausnya informasi dan ingin tahunya lebih dalam. Ya Bu. Jadi cara Ibu untuk meningkatkan minat baca anak-anak di sekolah yang Ibu galaukan kan minat bacanya agak rendah. Jadi bagaimana cara Ibu untuk meningkatkannya? Iya. Jadi saya sebagai guru pendidik di sini di Sekolah SMK Negeri 1 Goa, jadi saya berpikir untuk cara meningkatkan minat baca siswa ini, saya lakukan ada 5. Yang pertama saya berikan bacalah buku sesuai dengan minatnya, kemudian apa yang kesukaan Anda, artinya apa yang diminati siswa. Jika sedang rajin-rajinnya berolahraga, marilah cari buku tentang olahraga. Ketika dia suka membaca cerpen, maka mencarilah buku-buku cerpen fiksi dan non fiksi. Kemudian yang kedua, membuat jadwal untuk membaca. Jadi siswa yang tidak mempunyai kegiatan di sekolah bisa membuat jadwal, apakah hari-hari libur kah atau hari-hari rentan tidak belajar, bisa mengikuti
belajar di ini, membaca. Kemudian yang ketiga adalah membaca di tempat yang nyaman. Artinya kita mencari tempat yang lebih nyaman sesuka hati supaya apa yang kita baca bisa konsentrasi. Kemudian yang keempat adalah gabung dengan kelompok baca. Jadi kita mencari gabungan kelompok supaya kita bisa juga termotivasi membaca bersama. Kemudian yang kelima, memberi reward pada diri sendiri setelah membaca. Jadi kita bisa mempunyai hadiah tersendiri ketika kita setelah membaca. Bagus sekali cara ibu untuk memicu minat baca pada siswa ibu ya. Terus kira-kira apa faktor yang menyebabkan anak-anak ibu itu malas membaca di sekolah? Menurut saya, jadi jika siswa malas membaca di sini, maka akan mempengaruhi pengetahuannya dan wawasannya sehari-hari. Jadi siswa yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya kebiasaan membaca, otomatis akan jadi punya pengetahuan tersendiri dan luas dan bisa menghadapi berbagai situasi yang sulit diatasi. Jadi kita sangat penting membaca untuk bisa mendapatkan informasi dan bisa mendapatkan informasi yang terupdate lagi ke depannya. Ya, bagus sekali ibu punya cara untuk meningkatkan motivasinya anak-anak. Kemudian ada tidak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak-anak ibu di sekolah? Jadi faktor-faktor itu yang mempengaruhi kemampuan membaca di sekolah di sini ada 3. Yang pertama itu faktor intelektual. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Dan yang ketiga ada faktor psikologis. Selain ketiga faktor itu apa masih ada, Bu? Jadi dari saya tempat mengajar di sini di SMK Negeri 1 Koa ada 3 faktor saja yang ada di sini yang mempengaruhi kemampuan membaca dalam siswa ini. Ya, betul sekali, Bu. Ada beberapa faktor di sini, apalagi faktor lingkungan pasti sangat mempengaruhi. Iya. Untuk menjadi pribadi yang gemar membaca, apakah ada langkah-langkah yang Ibu terapkan kepada anak-anak Ibu di kelas? Iya, betul sekali. Jadi untuk menjadi langkah yang pribadi yang gemar membaca, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya mempunyai tips untuk membiasakan anak rajin membaca. Jadi di sini saya mempunyai 7. Jadi saya bisa lakukan kepada siswa. Jadi yang pertama, saya berikan contoh bagaimana membuat anak gemar membaca. Tidak cukup hanya dengan menyuruh mereka untuk membaca saja, tapi bagaimana saya memberikan contoh-contoh realitas apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengatur waktu membaca bersama. Jadi kita bisa mengajak kepada peserta didik supaya dia mempunyai waktu tertentu untuk membaca bersama-sama. Kemudian yang ketiga, saya mengajak siswa tersebut ke perpustakaan. Dengan membawa siswa ke perpustakaan itu, siswa tersebut bisa mencari referensi bahan-bahan. Apakah dia ingin membaca jurnal, buku-buku tentang fiksi, atau buku-buku non-fiksi. Jadi siswa sendiri bebas memilih apa yang diminati untuk dibaca. Kemudian yang keempat itu membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan di sini bukan untuk hanya keterpaksaan, tapi bagaimana betul-betul anak mencintai untuk membaca, dia bisa senang dan bisa mendapatkan informasi dan terupdate lagi. Kemudian yang kelima saya lakukan adalah membuat sudut baca. Biasanya sudut baca di sini, biasanya itu ada dalam kelas, apakah di pojok-pojok buku kita berikan di belakang atau di depan samping papan tulis atau di belakang meja siswa atau kursi. Kemudian yang keenam, saya beri hadiah berupa buku. Di sini ketika anak-anak sudah membaca, saya berikan hadiah-hadiah, apakah buku-buku fiksi saya berikan, buku-buku tulisan, atau buku-buku non-fiksi. Kemudian yang terakhir, saya berikan kemudahan mengakses buku. Jadi saya beri anak-anak peserta didik di sini alternatif untuk mencari informasi, saya berikan kepada WiFi tertentu bagi siswa yang rajin membaca buku.
Luar biasa ya cara Ibu memotivasi anak-anak untuk tetap rajin membaca. Eh, Masalah apa yang membatasi siswa untuk menggunakan keterampilan membaca mereka di kelas, Bu? Ya, jadi masalah yang membatasi siswa yang untuk menggunakan keterampilan membaca di sini yaitu anak-anak dapat memiliki kelemahan kosakata karena tidak kemampuan berbahasa atau hanya karena mereka tidak mengenal kosakata tersebut, mereka dapat mengalami permasalahan penguraian kode karena ketidakmampuan belajar suatu bacaan dan makna. Jadi anak-anak juga ketika dia tidak menguasai keterampilan membaca, dia bisa kelemahannya tidak mendapatkan informasi. Kemudian dia tidak mendapatkan pengetahuan lebih luas lagi. Makanya sangat penting untuk membaca untuk mendapatkan informasi lebih termudah. Apakah sebelumnya anak-anak yang malas tadi ini memang tidak memiliki ketertarikan untuk membaca, Bu? Atau ada alasan yang lainnya? Ya, jadi saya rasa anak-anak tidak tertarik membaca di sini. Ini kan biasa terjadi, merupakan kombinasi biasanya dari terlalu banyak menonton televisi, baik di lingkungan rumah, kemudian juga biasanya dia menonton YouTube, kemudian dia juga sering menggunakan gadget, kemudian juga biasanya mengerjakan banyak lembar kerja yang ada di sekolah. Jadi anak-anak juga tidak tertarik membaca sehingga dia bisa berpikir bahwa ketika mengerjakan sesuatu lebih banyak ini biasanya membosankan. Jadi kita sebagai peserta sebagai pendidik bisa kita memberikan kuis, game-game supaya anak-anak tersebut termotivasi membaca dan bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Betul sekali, Bu. Cara penyampaiannya Ibu tadi, apakah setelah melakukan semua itu, apakah cara-cara Ibu ini mempunyai manfaat dalam meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, khususnya anak-anak yang Ibu ajar di sekolah? Ya, jadi manfaatnya saya selama mengikuti pembelajaran ini, bagaimana saya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar, itu sangat penting membaca bagi pelajar, antara lain yaitu bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, kemudian menambah kosakata, tentu saja menambah semangat bagi pelajar dan menuntut ilmu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi meningkatkan minat baca juga di sini, bagaimana seorang pendidik memberikan selalu pemahaman agar pentingnya membaca untuk mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan informasi. Tapi ketika siswa tersebut tidak aktif mengikuti membaca, berarti tentu akan dia juga ketinggalan sesuatu informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian juga dalam bacaan-bacaan buku atau buku-buku pelajaran tersebut itu tentunya dia tidak bisa memahami apa makna dan isi dari bacaan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Iya, Bu, cara-cara Ibu untuk memicu atau meningkatkan dan memotivasi anak-anak memang di kelas memang betul-betul sudah luar biasa. Dan Ibu Marlina, saya mau tanya, apakah setelah menceritakan keluh kesahnya Ibu ini, bagaimana perasaan Ibu Marlina? Ya, alhamdulillah ketika saya sudah bercerita dengan Ibu Mipta, perasaan saya sangat lega dan terasa ringan karena masalah yang saya hadapi selama ini yang membingungkan. Saya sudah tahu bagaimana penyelesaian masalahnya dan saya bisa memperbaiki ke depannya untuk meningkatkan pembelajaran saya ke depannya. Semangat ya Bu Marlina, tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak kita di sekolah. Iya, terima kasih ya Ibu Mipta sudah mengerti dan memberikan saran-saran. Ya, baik Bu Mipta. Iya Bu. Bagaimana keadaan di sekolah Ibu Mipta? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Hanya saja
saya ada kendala sedikit di salah seorang anak saya di kelas, Bu. Oh ya. Kemudian bagaimana dengan Ibu Mita sendiri? Apakah ada masalah yang terjadi di sekolah Ibu yang kita hadapi setiap hari? Iya Bu, ini salah satu anak saya biasa membuat saya bingung di kelas. Saya juga karena dengan anak ini saya jadi sedih karena ada seorang anak itu setiap kali saya kasih tugas, saya kasih PR tidak pernah dikerjakan. Selain daripada itu, selain karena tidak mengerjakan tugasnya, nilai membacanya juga sangat rendah. Kan 28 orang dia paling berada di urutan di belakang. Tulisannya juga kurang bagus, sering murung juga di kelas. Jadi saya sebenarnya sangat bingung memikirkan anak ini. Iya. Pantas saja ya Ibu Mita agar resah terkait dengan anak itu. Apakah sudah tahu alasan mengapa anak tersebut seperti itu? Ini Bu, iya sebenarnya saya juga kasihan sama anak ini, karena sering saya tegur, hampir setiap hari saya tegur karena kan tidak kerjakan PR. Pasti di depan teman-temannya saya tegur dia, memanggil dia, kenapa tidak pernah mengerjakan PR-nya, tulisannya juga begitu-begitu saja, padahal setiap sehari saya melakukan pembimbingan. Jadi pernah satu hari saya ke rumahnya melakukan kunjungan rumah itu, di rumahnya tidak ada orang. Dia sedang main-main ya sama teman-temannya. Jadi saya hanya bercerita di tetangganya. Ternyata anak ini hanya tinggal berdua dengan ayahnya, bapaknya. Ibunya juga sudah pergi beberapa bulan lalu meninggalkan anak ini berdua bersama bapaknya, dan bapaknya ini juga seorang bapak yang tidak sekolah sehingga buta huruf. Oh iya iya. Kasihan ya sekali anaknya itu Ibu Mita. Iya Bu, inilah yang menyebabkan saya sering uring-uringan bagaimana caranya ini anak supaya bisa berkembang. Dalam melewati masa kecilnya, mungkin dia merasakan kurang kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya. Apakah betul dia kekurangan ini bimbingan dari orang tuanya? Iya Bu, anak ini memang kesehariannya itu murung. Pada saat jam istirahat dia tidak keluar kelas, kurang bersosialisasi juga dengan temannya. Sangat kasihan Bu, saya melihatnya. Iya Ibu Mita, kondisi tersebut memang cukup memperhatikan ya Ibu Mita. Selain daripada kunjungan rumah, apalagi yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, ini saya pada saat masuk pagi ya, kan pulang jam 10. Saya mengajak anak ini ke perpustakaan bersama 2 atau 3 orang temannya untuk saya berikan bimbingan. Kemudian saya bimbing membaca, dari kan tadinya itu huruf belum dia kuasai. Saya ajarkan dari 4 huruf, dari mengeja 6 huruf, kemudian juga tulisannya yang belum jelas itu hurufnya saya kasih sebaris, 2 baris untuk menirukan apa yang saya tulis di bukunya Bu. Seperti itu yang saya sudah lakukan. Iya, jadi ibu sudah melakukan pembimbingan remedial kepada siswa tersebut. Bagus sekali ya Ibu yang sudah kita lakukan. Apakah sudah ada perubahan menurut pemantauan Ibu selama ini? Iya Bu, hal inilah sebenarnya yang membuat saya pusing, karena ini kan sudah saya lakukan kunjungan rumah, sudah saya juga kasih bimbingan di kelas. Di tambahan untuk remedial juga sudah saya berikan seperti yang saya tadi sudah sampaikan.
setiap hari kalau masuk pagi saya suruh tinggal. Kemudian kalau masuk siang saya suruh cepat datang untuk saya bimbing lagi sebelum masuk di kelas. Perkembangannya sudah cukup signifikan ya, terlihat dari kemampuan membacanya sudah agak meningkat, yang tadinya tidak mengenal huruf sudah bisa mengeja 4 kata. Kemudian sudah ini PR-nya juga sudah sering dikerjakan. Karena itu hari waktu saya kunjungan ke rumah, saya menyampaikan kepada tetangganya yang memiliki juga anak seusia dia tetapi sudah kelas 3. Saya minta tolong untuk kalau ada PR-nya ini anak saya, murid saya yang di kelas 2 ini, tolong dibimbing, dia bawa ke sini sehingga dia anaknya ini bisa mengajarkan yang kelas 2 ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali anak saya ini mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahan, dan kemampuan menulisnya juga sudah lumayan. Saya rasa sudah cukup berkembang meskipun masih tahap yang agak-agak lambat seperti itu. Saya sudah bersyukur sekali nih Bu. Iya, betul sekali Ibu Miftah apa yang telah dipaparkan tadi ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian setelah tadi menemukan bagaimana solusinya, sekarang Ibu tanya apa manfaatnya dalam meningkatkan minat membacanya siswa untuk supaya lebih ke depannya siswanya bisa lebih aktif lagi di kelas. Iya Bu, ini saya juga biasanya menggunakan model tutor sebaya. Anak-anak yang sudah lancar membaca, teman-temannya yang sudah pintar, mengajarkan temannya yang anak-anak saya yang 2-3 orang ini yang belum sama sekali belum lancar, mengajar temannya pada saat tugasnya sudah selesai. Saya juga biasa menggunakan model-model pembelajaran yang di luar kelas supaya motivasinya lebih meningkat lagi dan berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Iya, seru ya Bu Miftah untuk mengajar SD. Kemudian di sini ini ada tanggung jawab besar kalau kita di kelas rendah Bu. Itulah biasa kalau ini kan sudah mau ulangan. ya. Sudah mau ulangan, pastinya harus sudah ada sedikit peningkatan dibanding waktu baru naik di kelas 2. Itulah biasa yang saya pusing memikirkan anak-anak yang beberapa orang ini, utamanya yang anak yang tadi saya ceritakan itu. Iya, luar biasa juga ya sebagai guru SD harus kita betul-betul kuat. Kemudian di sini saya mau tanyakan Ibu Miftah, bagaimana ketika anak kelas 2 dan untuk naik kelas 3, bagaimana apakah setiap pertingkatan ini beda-beda tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawab seorang guru pada dasarnya semua sama ya, dari segi akademiknya maupun dari akhlaknya anak-anak, semua guru mempunyai tanggung jawab yang sama. Cuman untuk kelas rendah itu walaupun pemerintah tidak mencanangkan calistung, tapi kita sebagai guru itu kayak yang kelas rendah itu kayak mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak membaca, menghitung yang betul-betul harus anak-anak betul-betul harus menguasai itu, karena orang tua juga kadang tidak menganggap belajar kalau tidak menulis ataupun membaca. Iya. Iya, seperti itu, Bu. Jadi Ibu Miftah, biasanya kalau anak SD ini diajar, apakah pernah memberikan metode-metode seperti seperti halnya kita memberikan musik sambil memejamkan mata, atau bagaimana model-model yang biasanya digunakan untuk di kelas 6 SD? Kalau model yang seperti itu mendengarkan musik mindfulness ya Bu ya. Iya, mindfulness. Sebenarnya dan sejujurnya saya belum pernah mengadakan itu di kelas saya, karena pada dasarnya kelas rendah itu suka sekali bermain, dan kalau disuruh diam untuk mendengarkan musik, aduh
itu cuman bisa bertahan paling lama 1 menit 2 menit, mereka akan riuh lagi. Jadi cara saya untuk teknik mindfulness-nya ya cuman bernyanyi saja, memberikan ice breaking. Iya, betul ya Budi. Jadi untuk mindfulness ini mungkin siswa tidak konsentrasi untuk bagi SD karena dia lebih lebih sukanya menyanyi. Iya, Bu. Jadi untuk anak SD juga bagaimana sih untuk sebagai guru ke depannya supaya anak-anaknya semua bisa lebih aktif dan mengikuti pembelajaran, apakah mengikuti apakah dia belajar les di sekolah atau tidak. Kalau saya di kampung, Bu, untuk les-les seperti itu yang kayaknya belum ada anak-anak saya yang ikut les. Bimbingan Karena belajar. iya. Buat palingan cuman belajar di rumah masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi siswa juga yang tidak mengikuti les, jadi siswanya bisa belajar ya sama ibu gurunya langsung. Iya, Sangat atau seru juga langsung diajar langsung. iya diajarkan sama kakaknya atau tetangganya yang saya suruh main sekolah-sekolahan. Iya. Jadi Ibu Mita, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita kepada saya sedikit tentang unek-unek yang dirasakan? Alhamdulillah, Bu, saya merasa sangat lega karena memang akhir-akhir ini apalagi menjelang ujian semester ini saya sering memikirkan anak-anak ini masih ada 2-3 orang yang belum mahir membaca dan apalagi yang anak yang saya ceritakan ini mudah-mudahan di semester 2 nanti sudah ada perkembangan Iya, amin. mengerjakan tugasnya, meningkat lagi membacanya, menulisnya. Amin, amin. Seperti Iya. itu, Bu. Iya. Semangat ya Bu Mita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan untuk menggerakkan semua generasi ke depan bisa mencerdaskan bangsa semakin bertambah dan memajukan generasi muda kita ini. Mari terus ya bergerak, menggerakkan dan bergerak. Kita sebagai penggerak, kita akan berjuang dan bagaimana mencerdaskan anak bangsa ya. Iya, Bu Marlina. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan saya bercerita panjang kali lebar. Iya, sama-sama Ibu Mita. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di room ini aja gitu sama-sama lagi. Masih rekaman kayak ini. Sudah nih kayaknya Bu Marlina. Sebentar dipotong sampai di situ. Ya nah potong gitu Bapak kayaknya. Iya. Sudah makin Bu Mardiana? Sudah jaringan Bu. Tunggu dulu Bu. Ada yang bising Bu. Penting guru sama. Ada nanya. Berapa menit tadi itu Bu Mar? 6 menit lewat, hampir 27. Di 2 itu. Bergabung di main room aja lagi tuh Bu. Ini nih. Gabungan di sini, gabungan room utama. Iya.
Ini memang kalau mana menyala lampu ay. Kayaknya lampu Farid, kasih nyala lampu nak. Jaringan tuh Mati lampu Sudah Miki Ibu Mardiana, sudah Miki berapa menit? Ya Allah. Hilang jaringan Bu, jadi jelek. Jadi sudah begini, Kocin. Sudah. Iya, saya jaringan. Aman-aman saya sini, semoga belum mati lampu. Saya foto tadi Iya, di tahu. sini. Tahu. Tempat bisa diulang nanti. Panjang dah selain. Jadi selesai aja Pak Hamsa. Atau keluar minggu dulu baru ulang lagi. Nah 2 jam jadi durasinya Bu, sempat bisa di luar jam untuk kita merekam sendiri begitu. Tidak bisa. Kan diedit lagi. Hah? Nggak bisa ya Bu? Bisa juga. Bisa Kalau jadi Ibu Mariana, edit, bisa yang diedit. tidak bisa untuk Bu Bisa Mardiana. jadi edit, matikan dulu suaranya. Kali Lina. Bisa jadi matikan dulu suaranya baru diedit pakai suara rata. Bisa aja mungkin dia di CapCut, Bisa. Iya, direkam ulang. potong-potong. Video. Ya. Bisa. Iya. Ubud, Iya, Ubud. digabung lagi tuh. Ubud, ada kue Ubud. Bagi-bagi. Bagi-baginya satu-satu orang Ibu, guru hebat. Waduh. Ini bubut tuh semenjak ada pacarnya selalunya kayak enak, minum enak. Witi. Sota. Harus ada perkembangan tahu apa Fauzan. Iya, betul itu. Masa jomblo Enggak dong. terus? Masa Hampir penurunan. Hampir miano, laptop. Amin. Akhir tahun, Bang. Foto ulang ke aku dong. Itu ya, foto ulang dulu ya. Bu Dharma. Jangan pakai jari, jangan pakai jari. Gimana Pak Pakai Fasil? nomor 1. Coba kok 1. 1, 2, 3. Bergaya gitu pakai. Enggak boleh begitu Kak Ilina. Seperti gula reporter Ibu Dharma ini lah, reporter Ibu Persib. Cincinnya ke Fauzan. Bukan Ibu Dharma, Mardiana Jo. Ih, bagaimana ini rekaman, Kok gengs? saya? Mana Pak Alwi? Di mana Ibu Pak? Mardiana tuh barusan Zoom tidak di hotel Ki, biasanya tiap Zoom ada hotel, ini barusannya tidak. Kebetulan di Utan dong Pak. Ini Pak Sudah Fauzan selalu di Pak. Kapang. Sekolah rasa hotel. Nah, begitu. Lagi kita nama kamu jaringan. Iya udah kagak ya Allah. Tapi nggak mami kata Kak, tidak ada suaranya. Wih, terganggu saya tadi tuh suara. Ibu minta sama Kamar Diana juga Udah kedengaran. Panjang-panjang ini pembahasannya Pak Alwi. Iya. Iya. Panjang-panjang kayaknya ini. Panjang Tempat selain 20 menit. Biasa Bukan cerita aja, Pak. SMK atau Pak banyak perkelahian, kerusuhan. Ya itu banyak itu ada kasusnya ini. Bagus tenunya, Kita isi. seperti orang internasionalnya bagus Ih, bisa jadi ulangi lagi. Tidak sudah cukup itu sudah saya anggap. Barang sudah- beser lagi, Pak. Iya. Gak sih Kak beser lagi ya. Bu Yuli, Bu Yuli. Kak Ugi ya, belum nah. Iya. Yuni. Beri gombal kayaknya itu Pak Alwi di sebelah. Minta izin memang bahwa tadi bisa wawancara di luar. Di luar pembahasan. Bagus kita konsepnya dia. Kita itu lagi ditambah-tambahin ada. Dia bisa menjadi artis sebenarnya. Anarantu Satena Sirina. Ceria kisahnya paham saya. Bawa Ada jaringan. Iya, anak kapang. Bagus jaringannya paham setawa. Wih, bagus kisahnya. Apa bagus? Ya bagus Ki. Berapa kali itu keluar?
Iya, saya Nanti lagi ada aku mengganggu di belakang, mau dicebok. Apa kita kasus Pamsa? Bukan di anu Kamu tak sama kekerasan. kamu mah kadang. tentang gawa ji. Oh, saya kira yang ada kekerasannya Pak. Nggak bisa. Oke. Mati kan Mina? Hujan deras. Apa gimana itu Bu? Ubud di kafe. Enaknya situasi, enaknya rumahnya Bu Mardiana. Jadi kalau begitu dingin-dingin situ pasti tidak panas. Eseng, Kita tahu Pak. jagung bakar nih Pak. Ayo kapan? Baru di lantai 3 kini nak. Ayo Lantai Bubardian lantai ya. 3. Bakar itu lagi. Nggak bekerja kita apa Hamsa? Ada tahun baruan. Ide, sama pacar dong, Bu. Ada kerja Mau datang ada kita kerja bersari di bakar. Malino itu. Jangan di Malino hujan-hujan bahaya. Ada kerja Bahaya apa, bakar Bu? Bubardian. Banyak Bahaya longsor. aja. Silakan Banyak longsor. ke main room kembali. Terima kasih. Saya matikan rekamannya dulu ya. Terima kasih. Iya, iya. Ya, yes. Besok lah. Nanti saja. Besok lah. Masih harus sebentar kegiatan ke malam lah. Oke. Halo. Tapi ada rekam linknya tuh. Main. Selamat sore Pak Alwi. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi Selamat sore Pamsa. Oke. sudah cukup nih, sudah masuk semua, sudah hai Bapak Ibu. Jadi sudah masuk semua. Tugas Bapak Ibu sekarang. Yang kemarin kan dari sudah ada. Nah, tinggal kita lengkapi dari proses ini. Dan ada peningkatan dari redaksi kemarin dengan hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu, punya kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu merefleksikan apa hasil percakapan yang Bapak Ibu lakukan tadi. Dan isi hasil refleksinya ini itu juga diunggah sama dengan rekaman tadi. Silakan Bapak Ibu merefleksikan. Jadi bertanya sedikit Pak, Ya. boleh? Ya silakan Pak. Jadi maksudnya kan kemarin itu direfleksi semua kemarin di sesi sebelumnya itu kan sudah ada yang kita refleksikan. Nah itu bagaimana Pak? Apakah sisa dilakukan penambahan atau yang sudah kami refleksikan kemarin itu kita hapus kemudian diganti dengan refleksi sekarang atau bagaimana Pak? Yang ada sekarang Pak, jadi refleksi kemarin hanya sebagai referensi saja. Jadi referensi kemarin kan tidak ada mungkin yang ada pergeseran sedikit di sini, ada peningkatan di sini itu yang direfleksikan. Jadi beda refleksinya kemarin dengan ini. Jadi yang diupload di LMS Pak yang refleksi sekarang? Yang sekarang ini. Oh ya Pak, makasih. Ya. Ya. Silakan Pak, Bapak Ibu. Refleksi di LMS Pak ya. Enggak, yang kan ada Word yang saya bagikan itu kemarin Bu, itu yang kita refleksikan lagi. Kan sekarang dibikin memang, karena mau disampaikan sebentar. Ada nanti 10 menit setelah itu kita Yang di grup Pak. Yang di Iya grup. di grup. Ada di Word itu kemarin, yang Oh yang dalam bentuk file. Ya, dalam bentuk file. Jadi Bapak Ibu mengetik di sini, setelah itu kita akan refleksi nanti. Setelah merefleksi kita akan sampaikan apa hasil percakapannya tadi. Pak kalau pakai lewat HP kah Pak Zoom ini? Ya, enggak apa-apa Bu, yang lain saja nanti kondisikan lah. Yang ada yang punya yang ada HP-nya yang ada laptopnya itu aja. Ibu mungkin enggak bisa kalau memang enggak bisa. Bisa dikirim linknya di grup, Pak. Cari pada dulu Budi. Ada kabar Kenapa pakai HP Bubut? Scroll coba ke atas dulu Bu, ada itu atas itu dulu. Cari pada dulu. Iya, tapi Pak bisa dikirim linknya di grup. Di Mati lampu baru lobet kira laptopku aku bawa lagi ke sekolah.
Berada di grup itu Budi? Di grup WA, Bu. Pak. Ya, di grup ya ada.
Ya, baik Bapak Ibu, sudah lewat 10 menit. Jadi kita akan refleksi. Jadi saya akan mengambil saja satu perwakilan dari setiap kelompoknya. Jadi Bapak Ibu merefleksikan hasil coaching tadi. Kita mulai dari kelompoknya Ibu Marlina dengan Ibu Mita. Siapa yang bisa wakili di situ, Bu? Merefleksikan dirinya. Saya, Pak. Silakan, Ibu Marlina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pasil, dan saya hormati juga Bapak, Ibu guru, teman guru penggerak hebat semua. Baik, untuk hari ini, adapun refleksi diri latihan coaching pada hari ini, ada 4 soal. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coach dengan coaching berjalan sangat lancar. Kemudian suasana juga lebih cair daripada saat sesi latihan. Kemudian terjadilah interaksi antara coach dan coach serta menggunakan alur tirta dengan jelas. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi di sini yang kedua yang harus diperbaiki adalah pemilihan kata yang tepat atau diksi.
Kemudian pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam, bersikap terbuka dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini saya fokus menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang saya lakukan di sini adalah keempat, untuk meningkatkan saya harus belajar praktek lebih banyak lagi karena jam terbang sangat mempengaruhi hal ini. Semakin sering kita praktek maka semakin mahir dalam melakukan. Kemudian umpan baliknya adalah pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan terfasilitasi untuk menentukan beberapa pandangan solusi. Saya merasakan ada teman untuk segala sesuatu yang membuat saya bimbang, dan akhirnya saya temukan beberapa support yang memperkuat solusi saya. Kemudian kedua, hal yang baik dan positif dalam coaching ini adalah menemukan hal baru dari pertanyaan yang diberikan oleh coach. Kemudian ketiga, saya rasa ini penting diterapkan dan dimaksimalkan sebagai guru dalam mengelola kelas pada murid. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termute kita. Termute Pak. Sampai Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Yang jelas harus ada peningkatan lah yang kita harus dapatkan dari sesi coba-coba kemarin. Alhamdulillah hari ini sudah masuk dalam latihan, sudah ada peningkatan. Ya, saya bergeser ke kelompoknya Pak Pausan dengan Ibu Tanti. Silakan. Siapa yang wakili, Bu? Bapak Ibu. Bagaimana Bu Tanti kita, Min? Bapak Usama. Ya, siapalah. Oke, silakan Pak Pausan. Baik, Pak. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik, saya sudah memahami bagaimana setiap alur tirta, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari setiap alur itu, terkhusus bagaimana memancing coaching, mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi dari topik coaching ini. Terutama pada alur rencana aksi dan identifikasi masalah, betul-betul saya gali. Dan coaching juga sudah menyampaikan rencana aksi terbaiknya untuk segera mengatasi permasalahan yang menjadi topik coaching kali ini. Yang masih perlu diperbaiki dari saya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mampu mencairkan suasana dan situasi sebelum masuk ke coaching. Pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal untuk mencairkan suasana, itu yang masih saya harus dalami, bagaimana membuat coaching ini merasa termotivasi, merasa tenang dan siap untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan kemudian kendalanya tadi seputar waktu coaching yang singkat, ya, hanya 15 menit, di mana kita harus membawa diri kita dan juga coaching dalam kondisi present sebelum betul-betul memulai coaching. Itu yang masih harus diperbaiki, bagaimana membawa saya sebagai coach dan coach itu ke dalam kondisi present, hadir sepenuhnya sebelum betul-betul memulai coaching. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, tetap fokus, membuat tubuh dan pikiran enjoy di awal, menghadirkan perbincangan hangat untuk mencairkan suasana di pra-coaching. Itu untuk pra-coaching. Pada saat pelaksanaan coachingnya, tetap fokus menyampaikan pertanyaan dengan pelan dan terarah, tidak memotong pembicaraan coach, dan sesekali mencairkan suasana dengan senyum dan gaya tubuh yang antusias. Kemudian yang keempat, bagaimana apa yang dilakukan untuk memperbaiki, tetap berlatih pastinya. Kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, melatih cara berbicara, bahasa tubuh, kemudian berlatih bagaimana bisa menghadirkan diskusi-diskusi kecil yang hangat untuk mencairkan suasana, dan betul-betul melatih pendengaran agar mampu memahami dengan cepat arah dari kalimat pembicaraan dari coach itu. Apalagi karena ini sifatnya daring, banyak kendala-kendala seperti jaringan, cuaca, dan lain-lain, sehingga betul-betul harus melatih fokus pendengaran supaya bisa langsung menangkap bagaimana warna pembicaraan dari coach itu. Yang kemudian umpan baliknya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching,
Yang saya rasakan adalah pikiran saya seakan terbuka, terutama pada saat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya pikir pertanyaan dari coach yang sangat tepat dan mampu mengarahkan saya untuk menemukan solusi setiap permasalahan. Sangat senang bisa di coaching dengan Ibu Tanti yang luar biasa dan sudah sangat berpengalaman. Kepada beliau terima kasih. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Fauzan atas refleksinya. Gambaran bahwa sudah ada peningkatan, ada statistik yang sedikit bergeser. Nah, luar biasa. Saya beralih ke Ibu Dharma dengan Pak Hamzah. Siapa yang bisa wakili, Bu? Saya Bapak. Ya, silakan Ibu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan diri saya dalam latihan coaching tadi. Di mana pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi komunikasi percakapan saat coaching sudah berjalan dengan baik. Coaching sudah terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung, menyampaikan permasalahan yang ada di salah satu kelas yang diampu oleh coaching. Kemudian saya dapat menerima penyampaian dari coaching terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Jadi di sini yang masih perlu diperbaiki tentang pemahaman yang mendalam dalam bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian bagaimana cara merumuskan pertanyaan yang berbobot, yang mampu mendorong coach untuk bisa berpikir kritis. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Ini melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada Kuci. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan selalu open mind dengan pemikiran orang lain, mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar saya. Kemudian berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian umpan balik dari coaching, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi saya merasa sangat senang dan antusias dalam proses coaching bersama Pak Hamzah. Banyak hal yang tadinya saya belum terpikir, namun pada saat coaching berlangsung, saya mendapatkan ide-ide baik dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Saya merasa didengarkan dengan baik. Coach memotivasi saya dalam hal yang saya akan lakukan. Coach juga turut melakukan pendampingan dalam proses yang saya jalani. Seperti itu Pak, refleksi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ibu Dharma dan Pak Hamzah. Kelompok 4, Ibu Ubud dengan Ibu siapa? Bu Mardiana. Silakan. Siapa wakil Ibu? Ibu Ubud, Ibu Mardiana. Kalau tidak ada, kita bergeser di kelompoknya Pak Alwi. Ibu Pak Alwi dengan Ibu Sri Wahyuni. Siapa yang wakil Ibu? Ibu Sri Wahyuni, silakan Bu, dipaparkan. Sri Wahyuni, silakan refleksi Bu. Terima kasih Pak Alwi. Baiklah, saya akan membacakan hasil refleksi saya dengan hasil coaching tadi. Apa yang sudah berjalan dan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya keterbukaan antara coach dengan coach, sehingga coach lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Coach juga pendengar yang baik sehingga lebih memahami permasalahan si coach dan bisa membantu coach menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Kemudian apa yang perlu atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan yang ada pada coach. Kemudian coach banyak menggunakan kata-kata oh begitu. Selanjutnya
Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, yaitu kita menjadi pendengar yang baik sehingga bisa memberikan pertanyaan untuk menemukan sendiri solusinya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih dalam melakukan praktik dan merefleksikan apa yang masih kurang. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang dan lega karena apa yang saya khawatirkan masih bisa saya atasi dan menemukan solusi atas masalah saya. Cukup sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Sri ini. Jadi 4 kelompok saya kira sudah cukup terwakilkan. Jadi intinya Bapak Ibu, penguatan dari saya tidak terlalu panjang. Bahwa dalam proses coaching sebenarnya ini kan sementara kita berlatih juga, semangat juga saya banyak belajar lah kepada teman-teman juga dari video-video tadi. Intinya Bapak Ibu bahwa dalam proses coaching itu 3 hal penting yang perlu kita sangat kita harus hadirkan adalah pertama adalah hadir sepenuhnya, itu penting. Hadir sepenuhnya dalam artian Bapak Ibu, pada saat melakukan percakapan dengan coach, artinya betul-betul konsentrasi sebagai coach berhadapan dengan coach itu sepenuhnya di sana. Jadi jangan sampai terpecah pikiran kita, ada yang di sisi lain kita pikirkan, kita berbicara juga pada coachnya. Karena perlu diingat bahwa dalam proses percakapan coaching kan biasanya kita ada sesuatu suasana yang perlu dikondisikan. Dalam artian ada suasana betul-betul si coachnya itu mau mengeksplor semua apa menjadi keinginan, apa yang menjadi di pikirannya. Dan itu biasa susah terkeluar manakala si coachnya sendiri tidak hadir sepenuhnya. Nah, ada terkadang biasa itu si coachnya tidak mampu menyampaikan sesuatu karena si coachnya tidak hadir sepenuhnya. Kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, itu penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang betul-betul memantik untuk si coachnya mau bicara, mau terbuka, mau ngomong. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi mengajukan soal pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang penting. Jadi pertanyaannya itu disampaikan betul-betul memberikan motivasi kepada si coachnya bahwa saya harus menjawab, saya harus memberikan argumentasi terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian percakapan dilakukan dengan mendengar aktif, itu juga penting, pendengar aktif. Artinya semua yang kita lakukan ini adalah betul-betul kita mendengar. Jadi mendengar apa yang disampaikan oleh si coachnya. Jadi pendengar aktif, jadi hadir sepenuhnya, kemudian pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kira ini cukup refleksi saya. Intinya Bapak Ibu dalam proses tadi saya amati sudah bagus, sudah berjalan dengan alur tirtanya. Insya Allah mungkin ke depannya perlu penyempurnaan dan perlu berlatih. Saya kira ini bukan pekerjaan susah, bukan pekerjaan mudah hal coaching ini. Yang angka itu mungkin Ibu Tantia sebagai guru BK mungkin agak berat juga hal-hal seperti ini karena perlu penajaman bahasa, perlu penajaman pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita dengar refleksi satu orang lah apa yang direfleksikan dari kegiatan kita hari ini. Kita dengar Ibu Mardiana. Ya, Ibu Mardiana silakan refleksi kegiatan kita hari ini, khususnya di kegiatan bulan kolaborasi kedua ini. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi refleksi hari ini tentang coaching, betul-betul kita harus belajar memberikan motivasi kepada orang lain untuk terus berkembang sebagai coach, untuk berkembang ke depannya Pak. Kita harus belajar untuk lebih memotivasi orang lain dan diri sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Mardiana sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Jadi waktu kita sudah hampir sudah lewat sedikit lah. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, jadi supaya tidak keliru lagi ini di proses tugasnya. Untuk tugas di demonstrasi kontekstual nanti, saya share dulu Bu ya. Jadi sudah kelihatan. Jadi
Saya ingatkan dulu sebelum masuk ke tahap pembelajaran berikutnya, Bapak Ibu, tugas ini kan sudah selesai. Tinggal besok, insya Allah besok saya berikan rekamannya di grup. Tinggal mengambil, kemudian dimasukkan lagi kembali di LMS. Jadi tidak susah. Jadi tinggal dimasukkan saja, tidak usah diotak-atik. Dimasukkan rekamannya bersamaan dengan refleksi diri ini. Setelah itu diupload di LMS. Itu tugasnya Ibu, jadi diambil rekamannya yang bagiannya Ibu saja. Jadi bagian rekamannya Ibu di situ itu yang diambil. Nanti saya sampaikan bor 1 ini bor 2 supaya langsung diambil, masukkan di LMS. Kalau misalnya begini Bapak Ibu, jadi biasanya itu kalau kita putar videonya mungkin ada sedikit terputar, itu mungkin hanya faktor jaringan. Tapi dalam sistem itu sudah terekam sebenarnya. Jadi misalnya sampai bilang, kenapa ini belum terbuka? Tapi sepanjang dia berputar di rekamannya itu berarti sudah masuk sebenarnya. Tinggal faktor jaringan biasanya ada kendala-kendala begitu. Insya Allah mudah-mudahan rekamannya tadi tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, untuk tugas berikutnya di demonstrasi kontekstual, itu nanti Bapak Ibu akan dibagi 3. Kita akan bagi 3 kelompok. Jadi kelompok ini kan kita ada 9, ada 10. Jadi ada nanti 3, 4. Prosesnya sama dengan ini coach. Prosesnya sama dengan coaching tadi, proses coaching. Cuma penekanannya Bapak Ibu di sini berperan sebagai supervisor, pengamat. Jadi ada 3 peran Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah CGPA misalnya dia menjadi pengamat, kemudian CGPB jadi coach, CGPC jadi coachee. Itu ada kalimatnya, tapi supaya saya simpulkan saja supaya mudah dipahami. Ketiga peran itu dilakukan secara bergantian. Jadi pengamat, coach, dan coachee. Di pengamat juga itu Bapak Ibu nanti akan melakukan proses coaching. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di LMS itu, bagaimana caranya melakukan proses pengamatan. Ada dikatakan pengamatan pra, kemudian observasi, dan pasca observasi. Begitu Bapak ya? Jadi silakan, jadi ketiga-tiganya berganti peran. Yang Bapak Ibu lakukan di situ adalah, yang mau diambil rekamannya adalah satu rangkaian juga, satu rangkaian. Jadi pengamat, kemudian coach, dan coachee. Pengamat ini mengelontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS itu, contoh-contoh pertanyaan, mengelontarkan pertanyaan kepada coachnya. Apa yang mau diamati, apa yang akan dituju. Setelah itu, si coach melakukan percakapan dengan coachee. Setelah melakukan percakapan si coachee, pengamat tadi menyampaikan apa hasil pengamatannya di situ. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan di situ juga ada refleksinya. Yang bisa menjadi acuannya, dan di refleksi diri tadi bisa menjadi acuannya itu. Itu dilakukan secara bergantian Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan via telepon atau bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengambil rekamannya, atau bisa saja nanti ketemu Bapak Ibu itu bertiga atau berempat itu tadi. Ketemu orangnya satu tempat kemudian bahas, atau seperti apa teknisnya nanti kita diskusikan Bapak ya. Apa yang mau dilakukan, seperti apa langkahnya. Tapi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi ini kan satu kelompok ada 3 orang. Ya. Jadi ketiga-tiganya itu punya kesempatan yang sama untuk jadi pengamat Pak, coach sama coachee. Ya. Kan? Semua harus punya peranan di situ. Tetapi maksudnya seperti ini Pak. Misalkan saya yang menjadi pengamat, apakah nanti di tag video kedua saya menjadi coach lagi? Tag video ketiga saya menjadi coachee, ataukah satu kali saja tag video kita berbagi peran di situ? Begini Cak, ya betul. Jadi begini, itu kan ada 3 peran Mbak, betul? Yeah, jadi misalnya jadi pengamat kan yang mau diambil sebenarnya intinya di sini pada saat menjadi supervisor. Ya, jadi pada saat misalnya menjadi supervisor itu diambil rekamannya, Bapak Ibu mengamati saat jadi mengamat di situ CGPB dengan C, yaitu adalah coach dan coachee. Setelah itu stop rekamannya untuk bagiannya Pak Fauzan. Katakanlah misalnya bagiannya Pak Alwi begini lagi. Jadi Pak Fauzan lagi jadi coach misalnya, Pak Alwi lagi jadi pengamatnya, diambil lagi rekamannya. Itu khusus bagian Pak Alwi. Ya betul Pak, saya paham. Ya, paham ya? Ya begitu. Ya, itu. Yang 4 juga gitu. Jadi yang 4 itu pasti ada peranan yang ganda. Ada peranan yang di situlah bagaimana mengaturnya. Pasti ada 2 peranan yang Bapak Ibu, pasti ada yang 2 kali coach, 2 kali coachee. Tapi Pak, satu lagi. Ya. Berarti yang misalkan yang saya ambil video saya itu ketika saya menjadi pengamat Pak, itu yang saya upload nanti. Ya, betul Pak. Tapi kan ada di pengamat itu kan ada yang awal Pak, ya ada observasi dan pasca. Satu rangkaian itu Pak.
Jadi coach, Artinya coach, ketika Coach saya ini- menjadi coach Pak, saya tidak perlu ambil itu. Ya, tidak perlu lagi ambil. Ya, jadi misalnya Pak Pausan pada saat jadi coach lagi itu sudah diambil karena sudah diambil tadi pada saat jadi. Ya, intinya yang mau diambil di sini pada saat Bapak Ibu menjadi supervisor. Iya, paham nih? tapi maksudnya begini Pak. Tapi maksudnya kan tiga peran. Tiga peran ini jadi supervisor, coach dan coach. Nah, ini kan bertukaran. Nah, otomatis di ketiga elemen ini itu masing-masing kita lalui. Nah, pada saat kita lalui ini apakah kita take videonya di situ? Jadi tiga kegiatan di dalamnya. Seperti tadi Pak Pausan bilang bahwa hanya pada saat dia supervisor. Itu saja yang di-take, yang di-upload di LMS. Nah, berarti pada saat dia jadi coach dan pada saat dia jadi coach itu tidak perlu lagi Pak. Hanya satu ya atau bagaimana? Ya, satu lagi karena begini Pak Lito, misalnya kalau Anda Bapak Ibu katakan Pak Pausan tadi sudah jadi pengamat atau supervisor, di tempat lain kan dia jadi coach. Jadi coach di sini coach videonya Pak Pausan juga saya bisa lihat di tempat lain juga. Sama posisinya. Mungkin seperti ini Pak, setiap peran yang menjadi supervisor itu yang di backup videonya. Ya, Misalkan kita jadi supervisor, itu yang kita ambil. Ketika saya jadi supervisor, saya yang ambil video itu. Ketika Ibu Marlina supervisor, Ibu Marlina ambil video itu. Jadi 3 kali merekam dengan tiga kali berbeda. 3 kali dalam situasi berbeda nih. Tapi intinya yang mau diambil itu pada saat menjadi supervisornya. Ya. Tapi kalau misalnya berganti peran kan video lain juga saya bisa nonton misalnya. Kan begitu nih. Tapi dengan personil kelompok yang sama. Itu saja Pak. Sama. Yang yang sama. Tinggal begini yang sama. Diputar saja. Nah, terus yang berikut Pak yang ingin saya tanyakan, nah sekaitan dengan materi. Apakah materi yang kita bahas kali ini di coaching kali ini itu saja materi yang kita pakai juga untuk di demonstrasi kontekstual itu yang berikutnya pertanyaan saya. Kemudian yang berikutnya Pak, dari hasil dari hasil diskusi itu, dari seumpama yang tadi dikatakan Pak Pausan seperti itu. Nah, kita kan menjadi menjadi coach dan supervisor. Nah, materinya itu saja yang kita putar-putar, Jadi seumpama Ibu Tanti, materinya pada saat itu yang dia bertindak sebagai coach. Nah, berarti saya yang meng-coach dia, Pak Pausan yang menjadi supervisor. Begitu juga sebaliknya. Atau bagaimana Pak? Ada trik lain bagaimana? Jadi materinya tidak boleh satu Pak Di, berganti setiap pengamatan. Tidak boleh sama. Karena referensinya yang kita mau butuhkan ini lebih banyak lagi referensi lebih bagus. Jadi setiap 3 tahapan tadi itu, setiap 3 pengamatan tadi itu beda-beda persoalan yang dihadapi oleh coachnya. Oh iya, saya ngerti Pak. Cuma maksudnya kalau seumpama pada saat saya yang menjadi coach, oke lah, saya yang materi saya yang diambil, Begitu juga pada saat saya jadi coach, materinya Ibu Sri Wahyuni seumpama yang diambil. Nah, kemudian pada saat saya jadi supervisor, materinya Pak Pausan yang ambil. Begitu kan otomatis tiga masalah yang berbeda ini Pak. Bisa seperti itu Pak? Atau bagaimana? Sekian seperti itu Pak. Ya cocok yang kita bilang itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Yang 4 nih, jadi ada berempat juga nih berganti peran. Cuma formatnya seperti apa Bapak Ibu? Saya minta masukannya seperti apa? Jadi ada pertanyaan di Bapak Ibu, bukan hanya pengamat saya nih, mengamati itu ada pertanyaannya juga di situ. Ada kemudian mengobservasi di situ, Bapak Ibu melihat proses percakapannya, merekam episode percakapannya. Ibu juga nampak di situ, Bapak Ibu pengamatnya nampak juga di situ. Bagaimana mengambil videonya yang bertiga tadi itu. Kemudian setelah itu mengajukan. Tapi Pak sedikit, iya masih kurang paham Kak. Jadi nanti ini ada 3 video yang di-upload, video sebagai coach dengan supervisor. Masih pikon Kak Kudung, masih pikon Kak. Bapak Ibu menjadi masih pikon Ini kan satu rangkaian itu. Masih pikon Kak. Masih Kamu ganggu deh. Satu rangkaian itu Bu. Jadi tidak bisa Kak, kalau saya berhentikan keluar lagi dari pikon Kak. Saya masih pikon.
Tunggu nih sayang. Tabe Pak. Iya. Alwi, Mas Sorata. Jadi begitu Bu Tanti, jadi anunya ini kegiatannya satu rangkaian. Iya. Satu rangkaian. Jadi Bapak misalnya katakan Ibu Tanti jadi pengamat di situ, itu yang rekamannya di situ. Tapi pengamatannya itu kan pasti mulai dari pra, observasi dan pasca. Itu yang diupload Bu, satu rangkaian itu. Misalnya berganti peran nanti katakanlah Ibu Tanti sudah jadi coach, itu bukan lagi itu rekamannya yang mau diambil, tapi pada saat Bapak Ibu Pak Bu Tanti jadi profesor di situ. Tapi begini Pak Sari, tapi ini otomatis kan ini kan di demonstrasi konseptual, otomatis kita yang sendiri yang membuat link Google Meet atau nanti Pak Sari yang buatkan atau bagaimana itu atau teknisnya bagaimana? Karena otomatis kan sudah bukan lagi ruang kolaborasi, kita sendiri yang menentukan masing-masing ini, ataukah ada memang pembagian kelompoknya, nanti kami yang diskusikan dengan sendiri bagaimana teknisnya atau bagaimana Pak? Tapi ya saya kan saja teman-teman seperti apa kira-kira anunya, mau ketemu langsung ataukah lewat video saja? Bagaimana kira-kira ada yang bisa dimasukkan? Tabe Pak. Iya. Sedikit Pak, bagaimana kalau ini untuk saya sama teman-teman mau sepakat yang untuk di daerah sini kan ada beberapa 4 orang yang kebetulan agak dekat. Ya. Bisa dikelompokkan dalam ini Pak, dalam satu kelompok. Itulah yang saya minta Bu, itulah saya minta masukannya seperti apa supaya ada penyeragaman sebelum kita masuk demonstrasi jangan sampai baku harap-harap. Jadi saya harus pastikan siapa kelompoknya di situ, siapa orangnya, terus bagaimana teknis pelaksananya. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan misalnya dibuatkan room kepada saya, tidak ada masalah, nanti saya buatkan kapan waktunya Bu, janjian nanti saya buatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa menyiapkan sendiri atau seperti apa, nanti bagaimana anunya. Karena ini kan terbuka aja Bu, bisa kita lewat via telepon, lewat rekaman video, rekaman suara, tidak ada masalah. Karena tidak ada anunya harus begitu, tidak. Yang penting ada rekaman yang Bapak Ibu store. Ini Pak ada rencana kalau saya, Bu Dharma, sama Ibu Sri Wahyuni dengan Ibu Marlina itu Pak dalam satu kelompok supaya bisa ketemu langsung Pak. Bisa ya, tidak apa-apa Bu. Iya. Nah. Saya kira yang 4 orang itu atau siapa atau apa ada lagi? Rena, Aku masih Palui. Deh, saya partnerku Bu Sri Wahyuni nah. Gabung. Jadi kira-kira bagaimana teknisnya Pak, Ibu? Jadi cocok itu anunya Ibu minta tadi kelompoknya, kemudian kita ganti lagi kelompok yang 3 orang siapa? Atau seperti apalah? Bu Dharma, kita dengarlah apa maunya Bu Dharma. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti yang diutarakan tadi Ibu Mita Bapak, karena rencananya kami akan mengadakan rekaman secara langsung. Jadi minta yang dekat-dekatan supaya bisa direkam secara langsung, Bapak. Oke. Sepakat di Ibu Tantia, apa masukannya Bu Tantia? Iya, jadi kan ini ada masukannya ibu-ibu ini yang menghadap ke dataran tinggi ke sana. Maksudnya bukan yang menghadap ke dataran tinggi, bukan dataran tinggi, yang jalurnya ke sana itu satu kelompok. Jadi kami di sini yang dataran rendah di kota misalnya, berarti satu kelompok juga Pak ya? Ya sebaiknya begitu supaya maksudnya bagaimana kita memudahkan lah semua yang utama Bu, memudahkan semua kita prosesi pembelajaran ini. Kemudian kedua, jangan sampai ada kendala yang Bapak Ibu nanti mau diupload sudah macam mana tahu siapa di mana saya, ini kan tidak harus dipastikan dulu dari sekarang supaya jelas bahwa ini saya kelompoknya. Kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan saya untuk membukakan, saya bukakan insyaallah. Penting kapan janjian. Kalau misalnya Bapak Ibu sendiri mau mandiri silakan saja, tidak ada masalah Bu. Izin Bapak, saya. Pak, kalau saya Pak kan di sini di SMK 1 Gua Limbung. Disiapin kelompokku Pak, karena tidak bisa ke sana. Itu apa namanya, Bu Marlina, nanti kita bertiga Pak Pausan, Bu Marlina dengan saya itu berdekatan loh, sampai di atas, di daerah Limbung ke atas. Jadi siapa buka roomnya tuh, Pak Pausan kan atau Palu atau siapa Marlina. Jadi Ibu Tanti Pak Hamsa dengan Bu Ubud. Gitu. Itu berdekatan. Nah, saya kan tinggalnya di Takalar, Pak Pausan di Bontonopo, Ibu Marlina di Limbung. Itu dekatan. Di sini sepakat saja. Bisa jalan ke Bu Lina saya. Saya aman jadi Bu Lina juga. Oke, kita sepakat itu. Oke, kita sepakat di. Tinggian. Ya. Sepakat Pak.
Bisa kan Oke, jual jadi di teknis pelaksananya, Sepakat Pak, sepakat. teknis pelaksananya Bu, mau kembali ke berkelompok, kelompok Bu. masing-masing. Iya, berikan nanti di sekolah ta. Oke, itu deh. Daji, Fauzan, ada Palvi yang berempat. Ini contohnya Bu, ini contohnya di. Oke deh. Ini tadi, tidak ada masalah ini. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting di supervisornya, Budi. Yang di aksi nyata perlu saya ingatkan dulu supaya tidak salah ini. Jadi tidak perlu saya bagi kalau 6 orang ini sudah jelas. Untuk di aksi nyata Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melakukan perekaman itu dengan jadi supervisor juga, tetapi pada teman CGP, teman rekan sejawat. Jadi, saya ingatkan kembali, untuk aksi nyata ini supaya Tapi ini. bagaimana kalau libur di sekolah, Pak? Ya itu nanti kita lihat bagaimana. Ini pertama dulu tugasnya pertama saya bacakan, CGP melakukan praktik dengan rekan sejawat, CGP akan melakukan menjadi supervisor, dan 1 rekan sejawat menjadi guru sebagai observasinya. Rekamlah kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata 2.3, kemudian diunggah di YouTube atau PMM pertama. Kemudian CGP melakukan praobservasi, sama tadi, melakukan praobservasi, ada pertanyaan-pertanyaan di sini, Bu. Kemudian setelah melakukan praobservasi, Bapak Ibu melakukan rekaman di situ. Melakukan rekaman dengan rekan sejawat. Setelah melakukan rekaman dengan sejawat, CGP lagi melakukan observasi di kelas atau observasi pembelajaran. Bapak Ibu nanti masuk di kelasnya, melihat pengamati di situ. Setelah melakukan pengamatan, Bapak Ibu lagi melakukan percakapan pasca observasi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan Bu yang bisa diangkat di sini seperti apa? Melakukan praktek supervisor di supervisi di kelas. Itu juga videonya diunggah di LMS. Nanti Bapak Ibu PP nanti datang saat pasca observasi. Jadi PP nanti datang di sini pasca observasi. PP nanti mengamati proses percakapan yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi sebaiknya melakukan memang sebelumnya percakapan itu baru divideokan. Nanti diberikan di PP-nya videonya sekaligus mempraktekkan lagi proses pasca observasi. Itu nih. Sama tugasnya, cuma sedikit berbeda. Karena yang kita mau lakukan adalah rekan sejawat yang Bapak Ibu lakukan di kelas, pertemuan awal dulu, kemudian melakukan di kelas, kemudian setelah itu melakukan lagi observasi melakukan pasca observasi, dan itu dilihat oleh PP. Siap, Pak. Siap. Oke, siap nih? Diamati saja Bu, diamati saja apa pertanyaan-pertanyaan di sini di LMS. Kira-kira cukup kegiatan kita Bu ya? Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi demonstrasi kontekstual sudah fix, orangnya siapa, mengaturnya seperti apa, videonya siapa diatur. Oke, kita cukupkan kegiatan kali ini Bu. Sudah lewat waktunya. Kita buka kamera dulu semua Bapak Ibu. Kemudian foto, ambil gambarnya tuh. Kemarin tidak ada yang ambil nih. Bertanya ini siapa nomor Lina. Paham sah. 1, Oke, 1, 2, 3. Oke, Dewas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini terakhir nih untuk 2.3, insya Allah kita akan masuk di modul paket 3. Insya Allah bulan Februari. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hari Selamat Hari Guru. Jadi Ubud, Bu Tanti sama Pak Hamzah. Enggak, sama ke saya. Resmi